jalur pendakian Arjuno via Lawang, di antara pos 2 alang-alang dan pos 3 Mahapena, ia tegak menjulang tajam bagai doa-doa yang menua. Bukan sekadar tanah dan batu, tapi hamparan kisah lama yang tumbuh dari perjalanan panjang sang waktu. Menjadi saksi ribuan langkah lelah menuju Ogal-Agil, mengajarkan kuat tubuh-tubuh letih yang menggigil. Kita datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyatu dengan perjalanan. Di antara kabut dan napas yang berat, inilah Bukit Lincing. Di awal hari yang cerah kami beranjak menuju base camp pendakian Arjuno via Lawang. Tentu saja setelah melakukan registrasi secara online di H-1 sesuai ketentuan. Di sepanjang perjalanan menuju base camp, tak lupa kita berbelanja kebutuhan perbekalan dan tentu saja sarapan. Pagi yang cerah menemani di sepanjang perjalanan. Udara sejuk membuat semangat makin menggeliat. Setibanya di base camp, kita segera menyelesaikan administrasi yang harus diselesaikan secara offline. Melapor kemudian mendengarkan pengarahan tentang jalur dan tata tertib pendakian. Untuk pendaftaran online-nya bisa menggunakan aplikasi tiket pendakian wajib H-1 sebelum tanggal pendakian ya bro. Biaya simaksi 20.000 per orang per hari dan 10.000 lagi untuk asuransi dibayar secara offline. Sejurus kemudian kami pun memulai pendakian. Oke bro, kita ketemu lagi Turis Gunung Channel. Kali ini kita bakal ke Bukit Lincing via Lawang. Setelah tadi briefing, registrasi, langsung masuk ke kebun teh. Kita disambut kebun teh. Gimana Pak Ustadz? Ya ini enak ini pemanasan dulu sebelum nanjak, kita jalan-jalan santai dulu. Lincing the best. Panorama hijau perkebunan teh yang terhampar luas, jalur dari pos 1 menuju pos 2 juga menyuguhkan pemandangan warga yang sedang memetik daun teh. Kondisi jalur masih tergolong landai, hanya saja di kebun teh yang luas ini banyak sekali percabangan. Jadi tetap fokus dan ikuti marka penunjuk yang sudah disediakan pihak pengelola ya bro. Setengah jam dari base camp, jalur masih tengah-tengah kebun teh dan makadam. Sementara di sini petunjuknya cukup jelas sih. Pokoknya ikutin petunjuk aja, banyak cabang dan rawan nyasar. Benar harus ngikutin petunjuk yang udah disediain sama pihak perhutani. Sepanjang jalur, marka penunjuk arah yang disediakan oleh pihak pengelola sudah sangat jelas. Kita hanya butuh fokus dan tetap mengikutinya, agar tidak tersasar di luasnya perkebunan. Di ujung kebun teh kita akan disambut perkebunan kopi. Dan jika sudah di titik itu, artinya pos 1 tidak jauh lagi. Ini perbatasan antara kebun teh yang di sana dan setelahnya adalah kebun kopi. Ini kebun penampakan kebun kopi ya. Jadi setelah kebun teh kita lanjut disambut dengan kebun kopi kanan kiri jalur. Ini Sudah sampai di pos 1. 1 jam kan? Perjalanan sekitar 1 jam ya. 1 jam. 1 jam dari base camp. Dan setelah ini kita ke pos 2. Jalur mulai menantang.
Iya. Ini kakaknya di mana? Saya asal Mojokerto. Jakarta. Di pos 1 kita beristirahat cukup lama, memulihkan kembali stamina, juga berbincang dengan pendaki lainnya. Kakaknya di UB juga. Di UB juga. Setelah dari pos 1 kan kita tadi ke kiri tuh di pos. Dari ke kiri nggak jauh, sekitar 100 meter langsung ke kanan. Pelangnya jelas dan jalurnya sepertinya lebih nanjak. Mulai terasa otot-otot paha hingga kaki mulai mengaung, dia berteriak. Dari pertengahan pos 1 ke pos 2 tuh lincing udah kelihatan sebenarnya, puncak lincing. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 cenderung lebih nanjak meskipun tidak terlalu terjal, tapi cukup untuk membuat lutut dan nafas bekerja lebih keras. 30 menit dari pos 1 kita tiba di pangkalan ojek. Di spot ini juga terdapat musola dan toilet. Tentu saja kami istirahat lagi-lagi cukup lama, kembali berbincang dengan pendaki lain yang kita temui di jalur pendakian. Bisa petik ya udah. Iya. Terus ketahanannya lebih lama. Tapi ini kita tanam sendiri nggak sih Pak? Anggur-anggur begini Pak? Apa dari luar impor? di Cina makasih. Iya. Kita penik. Dari musola atau pangkalan ojek tadi, vegetasi berubah dari perkebunan menjadi hutan lindung. Cukup teduh untuk sekedar menghalau terik matahari yang mulai menyengat. Selepas dari hutan, kita kemudian melewati sabana luas. Dari titik ini lincing sudah tampak jelas di kejauhan, dan jika tidak sedang berkabut, puncak Arjuno juga akan terlihat. Kalau kita ambil dari kan nanti sentimeter dari itu yang dibilang 30 menit kurang lebih sedari musola kita akan tiba di warung. Dan meskipun sedang tutup, tentu saja kita istirahat lagi di sini. Tidak jauh dari warung, kita akan tiba di pos 2 alang-alang. Jika ditempuh dengan ritme normal, butuh kurang lebih 2 jam dari base camp. Ya, meskipun kita memilih untuk santai, hingga akhirnya butuh 2 kali lebih lama. Pos 2 alang-alang ini merupakan percabangan jalur sabana dan puncak. Pastikan ambil arah kanan, jalur yang ditandai turunan dan juga hutan lebat dan teduh. Kita baru saja ngelewatin pos 2 alang-alang. Di jalur ini kita akan ketemu percabangan ke kanan, ke puncak, ke kiri ke puncak juga, tapi yang kanan ini jalurnya lebih terjal, lebih curam, tapi jaraknya lebih pendek. Yang kiri ini jalurnya lebih landai, tapi jaraknya lebih panjang. Apa ya, setelah kita duduk bentar tadi mikir mau lewat mana, akhirnya kita ngambil pilihan lewat jalur yang lebih terjal, jalur yang sebelah kiri kalau dari arah bawah. Dan sekarang ini yang terbaru mungkin, atau mungkin emang udah dari dulu ya dikasih tali nih. Dan alhamdulillah sini cukup ngebantu. Terima kasih buat pihak pengelola yang udah aware dengan keselamatan para pengunjung, para pendaki. Saran kita sih kalau lagi hujan mending jangan lewat sini, mending lewat jalur yang satu ya. Ini pasti licin banget. Sebenarnya jika tidak terlalu banyak istirahat, waktu yang dibutuhkan untuk sampai puncak bayangan dari base camp kurang lebih 3 jam. Tapi tak perlu terburu-buru, lebih lama juga tak apa.
Toh takkan lari juga gunung dikejar, keselamatan tetap yang utama. Dari titik ini pemandangan sudah sangat memanjakan indera. Makanya subscribe dan nyalakan loncengnya bro, biar kita bisa terus muncul di beranda kalian saat berada di tempat-tempat yang indah. Di Puncak Bayangan tentu saja kita kembali istirahat sangat lama, menikmati panorama, memulihkan stamina, dan juga bercanda dengan si bapak bos buah dari Porong yang kita jumpai di pangkalan ojek tadi. Puncak Lincing sudah sangat jelas di ujung sana, lengkap dengan penampakan jalurnya yang mampu membuat kita untuk benar-benar mempersiapkan diri dahulu sebelum melaluinya. Sangat curam dan terjal. Jalur menuju puncak bukan hanya terjal, tapi setidaknya 2 kali lebih panjang dari jalur menuju Puncak Bayangan tadi. Sementara itu kabut dan awan silih berganti memayungi langit. Kita pun khawatir tentang turunnya hujan. Tapi kondisi jalur yang curam juga tidak memungkinkan untuk kita mempercepat ritme. Beruntungnya pihak pengolah sadar betul tentang keselamatan para pendaki. Dan saat kita melakukan pendakian ini, kita juga bertemu dengan bapak-bapak pengelola yang sedang memperbaiki jalur agar tetap aman dan nyaman untuk dilalui. Total kurang lebih 2 jam lah nyampe puncak dari batas vegetasi dari 2 jalur percabangan yang terjal dan landai tadi. 2 jam ya santai, banyak ambil gambar, banyak ngaso, karena emang seterjal itu sih ternyata Lincing. Jadi puncak dari sini udah mulai kelihatan dan sedikit lagi. Kita sudah sampai di puncak Gunung Lincing. Kita tadi start dari base camp jam 8. Terus sampai puncak ini jam 2. Jadi sekitar 6 jam kita habiskan dari base camp ke puncak. Tapi sampai di puncak Bayangan kita sudah kayaknya udah capek, lelah dari pos 1 dari base camp. Terbayarkan semua. Setelah hampir 1 jam kita menikmati puncak, tiba kekhawatiran kami menemukan jalannya untuk menjadi nyata. Kabut tebal yang sedari tadi datang dan pergi kini menggumpal-gumpal mengajak, serta awan gelap seolah memberi pertanda agar kita bersegera. Kita bergegas mengemasi semua barang bawaan, mengatur langkah kemudian beranjak turun, berharap langit tak menumpahkan hujan.
Kita pun downhill dengan sedikit tergesa. Harapan demi harapan lalu menjelma doa-doa yang tak henti kami panjatkan. Mengingat terjalnya jalur yang akan kita lalui. Tentu saja kehujanan bukanlah opsi terbaik dalam situasi ini. Dimulai dengan rintik gerimis dan hujan pun deras mengguyur. Jalur menjadi sangat licin. Kami yang sedari tadi tertatih menapaki tiap meternya, kian melambat demi selamat. Hujan, kabut. Pendakian Lincing memang penuh warna. Di tengah perjalanan turun kita bertemu dengan kawan-kawan dari Sidoarjo. Dan dari titik ini kita putuskan untuk kembali ke base camp bersama-sama. Inilah cerita kita dari pendakian Bukit Lincing via Malang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro, agar bisa terus mengikuti perjalanan kita selanjutnya yang semoga saja Arjuna Welirang. Ak pernah lelah kita ingatkan, jangan pernah meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Salam lestari dari kami yang bukan pendaki, karena kami hanya turis gunung.